Kenapa, Sil? Sisil lupa, ternyata Sisil tuh ada janji sama saudara Sisil. Jadi kayaknya nggak bisa deh Sisil ikutan makan berdua sama kalian, gak apa-apa ya? Emang nggak bisa ditunda dulu janjiannya itu? Aduh nggak bisa banget Bu, ini urgent banget soalnya, kasihan nih saudara Sisil. Terus juga katanya Selin ke Cafe Jamais Bu, banyak pelanggan katanya. Jadi nggak bisa, gimana dong? Ya Sil, tadi sendiri kamu yang bilang mau pergi makan di restoran. Karena udah begitu sampai di restoran kamu bilangnya nggak bisa, gimana sih? Ya maaf ya Pak, soalnya Sisil udah ada janji, nggak apa-apa ya? Nggak, gini aja, lunchnya aja kita tunda dulu. Jangan. Kan Sisil udah reserve tempatnya. Sayang dong Bu kalau nggak dipakai, udah nggak apa-apa. Makan berdua aja, oke? Ya udah Larin, kita makan berdua aja ya. Yaudah, Sisil pamit ya. Have fun guys. Ya udahlah. Kamu mau makan di dalam apa di luar aja? Kamu kenapa? Nggak, di depan aja deh. Hei, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Hai Tante. Hai? Wah, kira Tante balik lagi ke kantor ya? Ya dong. Tante tahu nggak? Nggak ada Tante di kantor tuh jadi suasananya jadi sepi gitu, Tante nggak asik. Masa sih? Lebay kamu coki-coki. Pasti ada maunya ya kamu. Oh ya Tante, by the way, itu gimana? Sahamnya semuanya udah dialihkan ke atas nama Tante ya? Bener kan? Nanya saham. Ya jadi dong. Namanya kenapa? Boleh dong Tante bagi-bagi saham sedikit ke saya. Kau mau? Boleh aja tapi nggak gratis. Ada syaratnya. Apa syaratnya Tante? Syaratnya kamu awasin si Wiryo alias Anjani dan suami saya si Wijaya itu. Kalau perlu kamu kasih pelajaran itu si Wiryo itu ya. Gimana kamu mau nggak? Waduh. Gimana bisa mau? Maaf Tante, saya nggak bisa bantu Tante, sorry banget. Saya tuh udah janji sama Sisil kalau saya tuh mau jadi orang baik, saya tuh nggak mau kerja yang... Ya saya harus menjadi baik-baik aja deh Tante sekarang. Aduh, coki-coki. Laki-laki kayak gini tuh kamu tuh nggak pantas jadi bucinan. Ya udah kalau kamu nggak mau saya alihkan ke orang lain aja. Oke? Baik. Kenapa ya? Setiap ngeliat Mas Saka sama Dinda kok perasaan aku kayak nggak enak banget. Dinda juga kelihatannya makin dekat sama Mas Saka. Walaupun Dinda selalu bilang dia dan Mas Saka tuh berteman doang. Tapi tetap aja kelihatannya kok nggak kayak temenan doang sih. Sepertinya Ariana itu masih peduli sama Saka. Arin, kamu nggak apa-apa kan? Iya, makan Justin. Terus gimana? Sidang perceraian kamu tuh kapan? Tanggal pastinya sih belum ada, cuman kayaknya dalam waktu dekat ini sih.
Sak. Kamu cemburu yang ngeliat Ariana sama cowok lain. Aku tuh masih berharap Ariana bisa balik lagi sama aku. Nggak tahu kapan. Aku khawatir aja dan cemburu sih lebih tepatnya. Ngelihat Ariana sama Justin kayak gitu. Justin perfect banget sih tapi. Buat Ariana. Saka? Oh, pantesan aja ya. Ditelepon sama aku nggak diangkat-angkat. Tahu-taunya malah di sini lagi berduaan sama perempuan ini. Bisa banget kamu ya? Ini juga nih perempuan. Udah aku bilang, kamu tuh jangan ganggu suami aku. Gatel banget sih. Dit, mau banyak orang, Dit. Ini enggak emang bener. Aku tahu dia tuh suka sama kamu. Ngaku deh, suka kan sama Saka? Iya kan? Din, omongan Dita nggak usah kamu anggap ya. Oke, lupain. Nggak, Sak, emang bener. Ya. Dia pasti suka sama kamu ya kan? Lu tuh apaan sih malah belain dia? Sak, tar dulu. Aku Jangan mau bikin selesai malu. ngomong sama dia. Jangan bikin malu, aku bilang. Saka, ih. Saka, kamu Bikin tuh malu aja. ngapain sih, sakit aku Bikin malu diginiin, terus tau? kamu. Ih. Udah larin, biarin aja Rin. Lagian udah tahu punya istri tapi masih aja ketemu perempuan-perempuan lain. Gak usah kamu pikirin ya. Anyways, kamu habis ini jadi ketemu Yuna. Ya, abis ini aku pesan. Yaudah, kalau gitu aku anterin aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Aku naik taksi aja. Aku tuh heran sama kamu ya. Kenapa sih nggak pernah berubah? Aku udah bilang sama kamu, Dina itu pasti ada rasa sama kamu, Sak. Tapi kamu aja sok-sok nggak peka. Kamu aja di Jakarta ini bisa nyuri-nyuri waktu untuk ketemu sama dia. Aku yakin nih, kamu di Bali pasti udah ketemuan kan sama dia. Kamu ngapain aja di Bali sama dia? Hah? Jawab. Sak, aku tanya sama kamu, kamu jawab dong. Percuma kan tapi. Aku mau jelasin gimana juga ke kamu nggak akan percaya kan, Dit? Udah, Bu Wiryo. Ibu? Bu? Ibu? Aku harus pura-pura baik nih sama dia. Padahal aku nggak suka banget sama Bu Wiryo. Tapi ternyata dia malah ibu kandung Saka. Kok Ibu kesini nggak ngabarin dulu ke Saka? Telepon itu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibu cuma mau bicara sebentar sama kamu. Bisa kan? Bisa dong. Siang Bu Wiryo. Suamiku, kamu ajak ibu masuk dong. Masa ngobrol di sini kan gak enak. Ternyata Saka udah kasih tahu Dita soal ini. Pasti perempuan licik ini berusaha memanfaatkan situasi ini.
jangan harap. Bu, kita ngobrol di dalam aja ya. Ayo, ayo. Yun, buka pintunya dong Yun. Nih ibu bawain makanan buat kamu. Nanti kalau kamu gak makan, kamu tuh sakit. Jangan gara-gara si Tommy kamu tuh jadi kayak begini. Yun, ibu kasih tahu kamu ya. Kamu dengerin baik-baik kata ibu. Ibu melakukan ini semua tuh untuk kamu. Biar kamu gak salah mengambil keputusan. Ibu melihat Tommy belum cukup mapan untuk bisa mendampingi kamu. Karena nikah itu bukan hanya bermodalkan cinta. Tapi harus dipikir matang-matang. Tante, gimana keadaan Yuna, Tante? Yun, buka pintunya dong Yun. Ini ada Ariana lo datang. Yun, Besti, ini gue Besti. Buka dong pintunya, Besti. Aren, ya gimana? Ibu udah bawain makanan, udah coba ketuk pintu, udah ajak dia ngobrol, tetap gak dibukain pintu. Ibu tuh khawatir kalau dia tuh kenapa-napa, karena dia belum makan, nanti sakit. Yun, Besti. Besti. Buka ya. Besti. Biar Arin aja, Tante. Makasih ya. Sini, Bu. Silakan minum Ibu. Nggak perlu. Saya kesini cuma mau bicara sebentar. Ya, Bu. Saka, setelah ibu pikirkan dan ibu melihat perkembangan kamu, ibu memutuskan ibu mau kamu yang mengurusi perusahaannya ibu. Ya ampun suamiku, ini kabar bagus banget loh. Akhirnya kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Kamu lebay banget, Didit. Kamu bilang apa barusan? Saya tidak dengar. Kita. Saya hanya mau bantu anak saya Saka. Lagian saya belum selesai bicara. Saka, ibu memang ingin kamu yang memegang perusahaan ibu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya? Kamu harus menceraikan istri kamu Gita ini. Maksud Ibu apa yang ngomong kayak gitu? Gimana pun saya ini istri sahnya Saka. Dan saya sekarang sedang mengandung cucu Ibu. Kamu yakin, Saka, kalau itu adalah anak kamu? Maksud Anda apa bicara seperti itu? Dit, duduk. Duduk.
Bu. Mungkin Saka dosa Bu ngomong begini sama ibu, tapi Saka tahu Saka harus nurut sama ibu. Tapi syarat ini berat banget buat Saka, Bu. Berat. Ya sudah, kita bicara lagi lain kali ya. Karena yang pasti ibu tidak akan merubah persyaratan yang ibu ajukan sama kamu. Ibu permisi. Bu. Gawat, kalau sampai Saka terima tawaran itu, dia bisa aja campakin aku kalau tahu aku udah gak mengandung. Udah dong Besti, jangan sedih-sedih ya. Gue ada di sini buat lo. Kayaknya hubungan gue sama Tommy udah gak ada harapan lagi, Rin. Nyokap gue tetap gak ngerestuin hubungan kita. Malah nyokap gue bilang Tommy gak pantas jadi suami gue karena dia belum mapan. Udah jangan nangis, udah minum dulu ya. Besti, lo harus yakin. Gue aja yakin kok. Lo sama Tommy suatu saat nanti bakal bersama. Memang mungkin sekarang waktunya aja belum tepat. Yakin lo, optimis. Sekarang lo makan dulu ya, gue suapin ya. Lo gak boleh sakit, Besti. Kalau lo sakit bukan cuman gue, bukan cuman nyokap lo yang khawatir sama lo, tapi Tommy juga pasti khawatir banget. Besti, gue tahu lo pasti sedih sekarang, gue tahu. Tapi suatu saat nanti lo pasti bakal bahagia sama Tommy. Nah itu dong. Nih gue suapin. Vin, nanti revisi laporannya saya kirim ya? Oh ya, nanti langsung gue cek ya kalau gue udah terima. Oke. Sebenarnya Vin, ada yang mau saya ceritain sama Anda. Dante. Lu kalau mau cerita aja, nggak usah pakai intro. Kayak sama siapa aja lu. Jadi gini Vin, belakangan ini Saka itu deket banget sama ibu saya. Bahkan ibu saya ngasih perhatian lebih ke Saka. Saya itu jadi curiga. Apa jangan-jangan Saka itu anak ibu yang hilang selama ini? Dante, aduh ini kalau gue lagi makan atau nggak lagi minum pasti gue akan keselak nih. Karena denger omongan lo barusan. Apa yang lucu sih, Vin? Saya lagi serius loh. Enggak, maksudnya alasan lo absurd banget. Nggak mungkin lah Saka itu anaknya Bu Wiryo. Ya kan? Mana mungkin sih? Ya, tapi kan bisa jadi kan? Berarti kalau emang itu benar, Anda sama Saka itu berarti saudara tiri. Enggak mungkin. Omongan lo tuh nggak masuk akal. Mendingan kita ngomongin yang lain aja ya, oke? Kamu dengarkan sendiri. Maksud ibu kamu tuh apa coba ngomong kayak gitu? Aku rasa dia tuh nggak niat deh nolongin kamu. Padahal kamu tuh anaknya loh. Aku yakin. Sebenarnya dia itu benci sama aku. Dia sengaja ngomong kayak gitu biar dia tuh bisa misahin kita. Dia emang gak niat ngasih kamu pekerjaan di kantornya. Tapi aku rasa ini kesempatan bagus buat kamu, Sak. Kamu harus bisa manfaatin ini. Saka, kamu denger aku gak sih? Kamu bisa diem nggak? Ya jawab dong. Aku lagi mikirin gimana supaya kita tuh sama-sama enak, Dit. Aku tuh mikirin nasib anak yang ada di perut kamu. Udah aku keluar aja deh, aku pusing deh. Pusing, aku tuh di rumah tuh pusing kamu ngomong-ngomel terus. Saka tunggu, Saka. Jangan bilang kamu ceritain aku, Saka.
Terima kasih ya, Kak. Wah, ini ngaco sih. Capek banget ya. Ini kalau misalnya terus-terusan gak ada Yuna kayak gini, gue bisa pegel-pegel banget. Ini badan gue capek banget. Sel, ini aja gue udah stres banget, Sel. Ini biasa ngitung-ngitung untuk stok bahan makanan ini kan kerjaannya Yuna. Gue mana ngerti nih. Gue aja masih bingung nih gimana. Salah lagi hitungannya. Kapan ya dia balik ya? Yuna gimana ya? Semoga dia baik-baik aja ya. Tenang, lo tenang aja. Gue jamin Yuna pasti baik-baik aja. Lagi juga katanya Ariana mau datang ke rumahnya Yuna kok. Oh ya? Apa gue telepon Ariana ya? Ya, halo Tom. Rin, kata Selin lu mau ke rumah Yuna ya? Iya, tadi gue habis dari sana. Yuna gimana keadaannya, Rin? Lo tenang aja Tom, aman. Yuna baik-baik aja kok. Yaudah kalau ada info tentang Yuna lu kabarin gue ya. Pasti dong. Makasih ya. Apa gue bilang? Gak percaya sih lo. Yuna baik-baik aja kok pasti.